Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Ari akan memberikan tutorial mengenai Smart Health Monitoring Device menggunakan ESP8266 dan sensor MAX 30-100. Jadi pada percobaan kali ini, kita akan mencoba mengukur kandungan oksigen dalam darah dan juga denyut jantung per menit menggunakan sensor MAX 30-100. Komponen yang diperlukan yaitu yang pertama ada ESP8266, sensor MAX 30-100, kabel jumper, dan juga aplikasi Blink. Pastikan kalian sudah mengunduh aplikasi Blink ya. Selanjutnya kita rangkai ESP8266 dan sensor MAX 30-100. Pertama kita hubungkan pin D0 ke pin in pada sensor MAX, lalu pin D1 ke pin SCL, pin D2 ke pin SDA, pin 3,3 volt ke pin VIN pada sensor MAX 30-100, lalu yang terakhir kita hubungkan pin ground dan pin ground di MAX 30-100. Selanjutnya jangan lupa kalian hubungkan ESP8266 ke PC atau laptop kalian menggunakan kabel USB. Selanjutnya kita next ke tutorial membuat tampilan di aplikasi Blink. Oke, pertama-tama kalian download dulu Blink di aplikasi Play Store. Kita klik di sini Blink, lalu klik install. Setelah berhasil diinstal, kita klik open. Nah, setelah berhasil dibuka aplikasi Blink, maka bisa kita pilih login atau create new account. Nah, karena sebelumnya kita belum pernah membuat akun Blink, maka kita pilih yang create new account, lalu masukkan email dan password kalian. Nah, setelah itu kita telah berhasil daftar di aplikasi Blink, lalu kita langsung bisa buat new project. Misalkan di sini project name-nya adalah SP8266 Smart Health. Nah, di sini choose device-nya itu karena kita memakai ESP8266, maka bisa kita klik yang ESP8266 dan oke. Untuk koneksinya kita memakai WiFi, dan untuk temanya itu kita bisa pilih dark atau light. Di sini saya menggunakan yang dark. Lalu kita klik create. Nah, setelah kita klik create, maka akan ada notifikasi bahwa autentikasi tokennya sudah dikirim ke email kita. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk membuat tampilan pada Blink-nya, kita bisa klik tanda tambah di sini. Lalu kita pilih yang value display. Selanjutnya kita mau buat yang tampilannya gauge. Nah, maka kita klik yang gauge. Nah, ini kita bisa klik, lalu kita geser posisinya agar lebih proporsional. Nah, ini kita bisa geser juga. Nah, di sini kita sudah membuat tampilannya untuk pembacaan detak jantung. Selanjutnya kita buat lagi untuk tampilan pembacaan jumlah kadar oksigen dalam darah, yaitu kita klik yang value display, lalu kita geser lagi posisinya ke bawah. Selanjutnya kita tambah lagi untuk menambah tampilan yang gauge. Kita geser agar tampilannya ke tengah. Setelah itu kita atur tampilannya, yaitu pada value display kita klik. Nah, kita tulis title-nya itu adalah heart rate. Lalu untuk inputnya
itu kita atur V7, kita pilih yang virtual, dan di sini kita pilih yang V7, lalu klik OK. Untuk reading rate-nya kita pilih yang push, dan font-nya itu kita pilih yang paling besar ya. Ini paling besar, medium, dan small. Kita pilih yang paling besar. Lalu untuk yang gauge kita klik, dan kita ketik lagi, ini namanya adalah heart rate. Untuk pinnya itu adalah virtual dan V7, klik OK. Lalu font size-nya kita pilih yang dan labelnya itu adalah BPM. Oke, dan setelah itu yang value untuk tampilan pembacaan kadar oksigen dalam darah kita klik lagi. Di sini kita tulis SP02. Lalu untuk pinnya itu kita atur yang virtual dan pilih yang V8. Pin ini tuh disesuaikan dengan codingan yang ada di Arduino. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih font size-nya besar. Dan untuk gauge itu juga seperti itu. Kita tulis SP02 dan pinnya adalah virtual V8. Oke, labelnya adalah persen ya. Lalu pilih font size yang paling besar. Nah, tampilannya ini sudah seperti ini di blinknya. Lalu bisa kita tinggal input autentikasi tokennya ke dalam Arduino. Oke teman-teman, selanjutnya kita next ke Arduino IDE-nya. Pertama-tama kalian jangan lupa untuk menginstal library yang dibutuhkan dan deklarasikan library serta variabel yang digunakan. Di sini ada library sensor max 30-100, lalu ada library blink, library wifi, library blink simple ESP8266, dan library ESP8266 wifi dan wire. Selanjutnya pada bagian ini kita masukkan autentikasi token yang telah dikirimkan ke dalam email masing-masing. Setelah mengatur tampilan yang ada di Blink, maka Blink akan mengirimkan token ke dalam email yang telah terdaftar. Nah, di sini bagian out token maka kalian copy ke dalam sini, lalu kalian masukkan wifi serta password wifi kalian. Nah, selanjutnya akan terjadi koneksi antara SCL pin dengan D1, SDA pin dengan D2, dan input pin dengan D0. Lalu membuat objek dari pulse oximeter bernama Fox. Untuk mendeklarasikan variabel untuk pembacaan detak jantung dan jumlah darah dalam oksigen, kita masukkan float BPM SP02. Float menandakan bahwa tipe data yang ditampilkan berupa koma, lalu BPM untuk pembacaan detak jantung, dan SP02 untuk jumlah oksigen dalam darah. Inisialisasi variabel sebagai awal pembacaan sensor dengan uin32_t, yaitu bernilai 0, lalu untuk on bit detected, yaitu sebuah fungsi ketika detak terdeteksi, maka serial monitor akan mencetak text bit detected. Untuk kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui serial port itu sebesar 11.5200 dengan pin mode 16 sebagai output. Selanjutnya, dengan Blink Begin, yaitu aplikasi Blink bersiap untuk memulai dengan membaca autentikasi, SSID, serta password yang telah kita inputkan sebelumnya. Selanjutnya akan mencetak inisialisasi pulse oximeter. Di sini terjadi kondisi apabila sensor tidak berhasil mendeteksi
maka serial akan mencetak failed. Sedangkan jika sensor berhasil mendeteksi, maka serial akan mencetak tag success. Lalu, sensor akan terus mengupdate data di dalam void loop ini, yaitu sensor akan terus mengupdate agar data yang diterima itu berupa real time. Dengan Blink Run, ini menandakan bahwa aplikasi Blink bekerja. Lalu, BPM dan SpO2 itu variabel untuk mendapatkan pembacaan detak jantung dan jumlah oksigen dalam darah. Nah, di sini akan terjadi kondisi hasil pembacaan detak jantung dan jumlah oksigen dalam darah. Selanjutnya, aplikasi Blink akan menampilkan hasil pembacaan detak jantung dan jumlah oksigen dalam darah ke tampilannya. Nah, sebelumnya kita mengatur pada aplikasi Blink, pin pada BPM, value dan gauge-nya adalah V7, yaitu sesuai dengan yang ada di Arduino IDE-nya. Begitu juga untuk SP02. Di Blink kita atur pinnya itu adalah V8 dan sudah sesuai dengan codingan yang ada di Arduino IDE. Selanjutnya, ini bisa kita run. Ya, jadi sekarang kita akan menggunakan aplikasi Blink-nya. Di sini rangkaiannya kita memegang sensor max 30-100-nya. Nah, di situ angkanya 21 dan SPO-nya 94% ya. Kita lihat di Blink-nya. Ya, ternyata juga sama 21, dan 94 untuk SPO2-nya. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya dan Arik. Selamat mencoba ya.